Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah belajar pembelajaran. Di sini kami akan membahas mengenai teori belajar kognitif. Kelompok 3 ini beranggotakan Ismi Meratus Syifa dengan nomor pokok mahasiswa 222151002. Kemudian ada Amanda Anifa Aprilia dengan nomor pokok mahasiswa 222151005. Kemudian ada Anissa Nur Saadah dengan nomor pokok mahasiswa 222151016 dan Nadia Siti Fadilah dengan nomor pokok mahasiswa 222151022. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian belajar menurut teori belajar kognitif, prinsip-prinsip teori belajar kognitif menurut para ahli, dan juga implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, ada pengertian belajar menurut teori belajar kognitif. Belajar itu dapat dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi yang pertama itu berhubungan dengan cara penerimaan atau penemuan informasi atau materi pelajaran yang disajikan kepada siswa. Dan dimensi yang kedua itu berhubungan dengan cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi yang didapatnya pada dasar kognitif yang ada. Nah, dasar-dasar kognitif itu meliputi fakta-fakta, konsep-konsep, dan juga generalisasi terhadap apa yang telah dipelajari dan diinginkan oleh siswa. Lalu, apa sih kognitif itu? Kognitif menurut bahasa itu berasal dari kata cognition, yang artinya mengetahui. Kognitif itu merupakan potensi intelektual yang terdiri dari tingkatan knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman, application atau penerapan, analisis, sintesis atau sintesa, dan juga evaluation atau evaluasi. Teori kognitivisme itu mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan oleh individu merupakan hasil dari interaksi mentalnya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan dan juga tingkah lakunya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa teori kognitivisme itu tidak hanya melibatkan stimulus dan respon seperti halnya pada teori behaviorisme. Tetapi, belajar berdasarkan teori kognitivisme ini melibatkan proses berpikir yang kompleks sebagai upaya untuk mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur berpikir yang sudah ada. Selanjutnya ada pembahasan mengenai prinsip-prinsip teori belajar kognitif yang akan disampaikan oleh Saudari Anissa Nursaadah. Kepadanya disilahkan. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Dalam teori belajar kognitif, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka secara aktif berusaha memahami dan mengelola pengalaman yang mereka miliki. Mereka terlibat dalam proses berpikir, menanyakan pertanyaan, dan mencari hubungan antara informasi baru yang mereka peroleh dengan informasi yang sudah mereka ketahui. Contohnya,
Seorang siswa yang belajar tentang konsep luas bangun datar tidak hanya menghafalkan rumus saja, tetapi mencoba menghubungkan konsep tersebut dengan pengalaman nyata, seperti menghitung luas permukaan meja ataupun menghitung luas halaman rumah. Yang kedua, pemahaman yang dikembangkan pelajar tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Pembelajaran baru selalu dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Jika siswa memiliki dasar pemahaman yang baik, mereka akan lebih mudah memahami konsep baru yang mereka dapatkan. Sebaliknya, jika mereka tidak memiliki dasar yang cukup, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam memahami konsep baru yang mereka peroleh. Contohnya, seorang siswa yang sudah memahami konsep pecahan akan lebih mudah memahami operasi pembagian bilangan desimal dibandingkan dengan siswa yang belum memahami konsep pecahan. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada sekedar mencatat. Teori kognitif menekankan bahwa belajar bukan hanya sekedar mencatat ataupun menghafal informasi, tetapi membangun pemahaman dengan menghubungkan konsep-konsep yang sudah ada dalam pikirannya. Siswa perlu memahami makna dari apa yang telah mereka pelajari, bukan hanya mengingatnya. Contohnya dalam pembelajaran matematika, seorang siswa tidak hanya menghafal rumus luas segitiga, akan tetapi mereka juga memahami bahwa luas segitiga itu berasal dari luas persegi panjang yang dibagi dua. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Saat seseorang belajar, struktur mentalnya mengalami perubahan dengan menambah, menghubungkan, ataupun mengubah informasi yang ada dalam pikirannya. Proses ini memungkinkan seseorang untuk berpikir lebih kompleks dan menyelesaikan masalah yang lebih sulit. Contohnya, seorang siswa yang awalnya hanya bisa menyelesaikan soal aritmatika dasar, pada akhirnya mampu memahami konsep aljabar karena terjadinya perubahan dalam cara berpikirnya setelah mempelajari hubungan antara angka dan simbol. Cukup sekian pemaparan materi mengenai prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Yang selanjutnya ada pembahasan teori belajar kognitif menurut para ahli yang akan disampaikan oleh Saudari Ismi Maratu Syifa. Kepadanya disilahkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai teori belajar kognitif menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan pilihan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Kemudian, Piaget juga membagi proses belajar ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama ada asimilasi. Proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Contohnya, seorang siswa yang mengetahui prinsip-prinsip penjumlahan, jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian, maka terjadilah proses pengintegrasian antara prinsip penjumlahan atau yang sudah ada dipahami oleh anak dengan prinsip perkalian atau informasi baru yang akan dipahami anak. Kemudian yang kedua, akomodasi. Proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Penerapan proses perkalian dalam situasi yang lebih spesifik. Contohnya, siswa telah mengetahui prinsip perkalian dan gurunya memberikan sebuah soal perkalian. Kemudian yang ketiga, ekuilibrasi. Proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Hal ini sebagai penyeimbang agar siswa dapat terus berkembang dan menambah ilmunya, tetapi sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya, maka diperlukan proses penyeimbang. Tanpa proses ini,
perkembangan kognitif seseorang akan tersendat-sendat dan berjalan tidak teratur. Sedangkan dengan kemampuan ekuilibrasi yang baik akan mampu menata berbagai informasi yang diterima dengan urutan yang baik, jernih. Selanjutnya, menurut Brunner, untuk mengajarkan sesuatu tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumber. Kemudian menurut Brunner ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama enaktif, usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi, pengalaman terhadap suatu realita. Kemudian yang kedua ikonik, siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga simbolik, siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. Yang ketiga, menurut Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian, akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Untuk itu, pengetahuan guru terhadap isi pembelajaran harus sangat baik. Dengan demikian, ia akan mampu menemukan informasi yang sangat abstrak, umum, dan inklusif yang mewadahi apa yang akan diajarkan. Guru juga harus memiliki logika berpikir yang baik agar dapat memilah-milah materi pembelajaran, merumuskannya dalam rumusan yang singkat, serta mengurutkan materi tersebut dalam struktur yang logis dan mudah dipahami. Kemudian yang terakhir, teori belajar kognitif menurut Robert M. Gagne. Menurut Gagne, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pengolahan otak manusia menurut Gagne yaitu reseptor atau alat indera, sensory register atau penampungan kesan-kesan sensoris, short-term memory atau memori jangka pendek, long-term memory, memori jangka panjang, kemudian yang terakhir response generator atau pencipta respon. Yang selanjutnya ada implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudari Amanda Anifa Aprilia. Kepadanya disilahkan. Menurut Afifah dan Sulaiman, implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengalaman tilikan. Peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek. Yang kedua ada pembelajaran yang bermakna. Hal-hal yang dipelajari peserta didik memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Yang ketiga ada perilaku bertujuan, yaitu proses pembelajaran berjalan efektif jika peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Yang keempat ada prinsip ruang hidup, yaitu materi yang diajarkan berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan individu. Kemudian yang selanjutnya ada transfer dalam belajar. Transfer belajar terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip pokok dari suatu persoalan kemudian digunakan dalam memecahkan masalah pada situasi lain. Adapun implikasi teori belajar kognitif dalam pelajaran menurut Gestalt, yang pertama, aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksana gerak secara terpisah-pisah. Nah, pemecahan keseluruhan aktivitas menjadi bagian-bagian terpisah ini menyebabkan peserta didik tidak mampu mengaitkan bagian-bagian tersebut. Untuk itu, siswa atau atlet harus mampu mempersatukan bagian menjadi sebuah unit yang terpadu.
Kemudian yang selanjutnya ada tugas utama dari guru pelatih adalah untuk memaksimalkan transfer dari latihan di antara berbagai kegiatan. Pola umum atau konfigurasi perlu untuk mempermulus terjadinya transfer di antara berbagai kegiatan. Yang ketiga ada penggunaan faktor insight untuk memecahkan masalah. Pemberian contoh pada siswa ini akan membantu siswa dalam mengamati dan memahami suatu masalah maupun dalam menyelesaikannya. Kemudian yang keempat ada pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian dengan suatu keseluruhan penting bagi peragaan keterampilan yang efektif. Nah, jadi peserta didik harus mampu memahami tiap-tiap bagian dan keterkaitannya secara keseluruhan. Sejatinya, teori belajar kognitif ini lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi pada akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pengalaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai teori belajar kognitif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.